channel kali ini namanya Ngobrol Bareng Tamara. Kenapa gitu kan ya? Karena kalau channel yang ini sih aku sedikit serius gitu loh guys. Kenapa sedikit serius? Karena kita mau ngebahas terkait dengan regulasi gitu kan. Nah, regulasinya itu terkait apa? Terkait dengan perbankan sih gitu kan. Aku mau sharing-sharing aja, diskusi gitu loh sama temen-temen semuanya. Nah, kali ini kita mau ngebahas, kalau menurut aku tuh yang paling utama adalah terkait dengan POJK 12 tahun 2021 tentang bank umum. Tapi sebelum kita masuk ke POJK 12-nya, kayaknya kita mau ini dulu ya, kita mau apa sih namanya, brainstorming lah gitu ya terkait dengan bank umumnya. Apa sih bank umum? Jadi bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Jadi artinya apa? Kita bank itu kita dapat uangnya itu dari tabungan kalian guys. Jadi kan kalian kan nabung ke bank kan. Nah, jadi kita dapat ketika kalian nabung kita dapat uang kan. Nah, uang itu yang disebut kita dengan dana gitu kan ya. Penghimpunan dana. Jadi kita menghimpun dana dari teman-teman semua, dari kalian semua. Nah, kalian ngasih dana ke kita, uang ke kita, terus kita gimana nih? Kalau kita cuma terima dana, kan kita mesti bayar bunga kan gitu. Kalau misal kayak gitu, ya bakalan rugi dong banknya nggak sih gitu kan. Makanya kita juga harus cari untung gitu kan ya, cari profit lah istilahnya kan. Cari profitnya bagaimana? Caranya yaitu, jadi kita setelah dana itu kita kumpulkan, kita balikin lagi ke masyarakat dengan cara memberikan kredit. Nah, itu dia makanya Bang, jadi kita dapat dana masuk dari masyarakat berupa tabungan, kita keluarin dananya berupa kredit. Nah, dari dana tabungan itu, misalnya kan teman-teman coba cek deh, tabungan itu kan biasanya nggak begitu besar kan suku bunganya. Misalnya let's say kurang dari 1% lah ya biasanya kalau misalnya tabungan, kecuali kalau deposito ya, deposito itu juga itu lumayan lah kalau deposito, apalagi kalau sekarang bank-bank yang baru gitu ya istilahnya kan, itu udah bisa ngasih deposito bahkan sampai aku lihat-lihat gitu di Google gitu kan, aku searching itu bahkan bisa sampai 7,5%. OMG, gede banget loh itu loh. Jadi 7,5% per tahun. Nah, jadi kalau misalnya dana itu uang kita terima, aku kasih kamu 7,5% gitu kan. Ini kasih bunganya 7,5% per tahun. Nah, aku keluarin kredit, itu bunganya itu bisa sampai di atas 10%, 11, 12% gitu. Nah, dari selisih bunga itulah pendapatan bank itu. Jadi kalau misalnya aku kasih ke kamu tuh 12%, berarti aku kurang lebih kalau aku ngasih tabungannya 7%, berarti untungnya bank itu di 5% itu. Gitu loh guys. Itu ya, itu konsep pertama terkait dengan bank kalau menurut aku. Dan diharapkan gitu ya istilahnya buat kamu-kamu yang kelebihan dana taruh ke bank. Kenapa? Karena ya pastinya kan aman gitu ya istilahnya naruh di bank gitu kan. Makanya kamu juga tetap sih harus cek-cek juga sih banknya itu harus bank-bank yang diawasi sama OJK gitu kan ya, sama BI, sama LPS, terdaftar juga di LPS. Kalau something happen sama uang kamu, jadi bisa diganti lah sama LPS. Nanti kita bahas ya terkait dengan hal tersebut ya. Oke, sekarang nyontek yang selanjutnya adalah klasifikasi bank. Klasifikasi bank itu ini ada berapa sih? Lumayan ya, ada 1, 2, kok banyak ya klasifikasi bank. Oke. Jadi kita pertama klasifikasi bank itu jadi di sini. Klasifikasi bank itu pertama ada bank umum sama bank perkreditan rakyat ya. Jadi kalau misalnya bank umum itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, jadi itu kalau bedanya jadi tadi ada dua kan ya, konvensional dan juga yang syariah, prinsip syariah. Nah, jadi kalau misalnya konvensional itu ya kayak bank biasanya ya, jadi kita nyebutnya tabungan gitu kan, terus juga kita nyebutnya bunga tabungan gitu kan. Nah, kalau prinsip syariah itu sebutannya tuh ada murabahah gitu-gitu ya. Jadi more or less sih sebenarnya sama sih. Terus juga kalau misalnya bank syariah itu dia nyebutnya itu bagi hasil gitu ya guys. Tapi kurang lebih sih konsepnya sama. Seperti itu sih.
Terus yang satu lagi adalah BPR. BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Itu bedanya ya. Kalau buat bank umum dia memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi kamu kalau misalnya untuk transfer dan lain sebagainya itu ya kamu gunakan bank umum gitu kan. Oke, sekarang selanjutnya adalah bank berdasarkan kepemilikan. Jadi ini ada berapa ya? Kepemilikan 1, 2, 3, 4. Oh, ada 5 guys, ada 5 ya. Jadi yang pertama adalah bank pemerintah. Yang pertama bank pemerintah itu bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat, baik sebagai bank umum milik negara atau BUMN atau bank pemerintah daerah seperti BPD. Nah, contohnya BUMN itu kayak Bank Mandiri ya guys. Jadi Bank Mandiri itu adalah bank pemerintah gitu ya, karena dia penggabungan antara Bank Bumi Daya, Bank Eksim dan juga Bank Pembangunan Indonesia. Nah, terus contohnya BPD itu kayak Bank Jambi, Bank Kalsel, Kalimantan Selatan. Nah, itu adalah BPD. Itu juga sama ya, dimiliki oleh pemerintah. Terus yang kedua Bank Swasta Nasional. Bank Swasta Nasional itu bank umum yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional Indonesia. Contohnya itu adalah Bank Permata gitu ya, Bank Sinarmas gitu ya. Jadi memang dia dimiliki oleh sebagian besar ya oleh swasta nasional Indonesia. Terus selanjutnya adalah Bank Koperasi. Bank yang sebagian besar atau seluruh modal dimiliki oleh perusahaan berbadan koperasi. Contohnya adalah Bank Bukopin. Sekarang udah ganti ya, jadi KB gitu kan. KB itu Kukmin. Jadi si Bukopin itu diambil sama Kukmin ya, gitu ya, sahamnya. Kukmin dari Korea ya, bagus itu. Terus bank asing. Bank asing adalah bank umum yang sebagian besar atau keseluruhan modalnya dimiliki oleh asing swasta maupun pemerintah asing. Contohnya Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank. Nah, itu salah satu contoh dari bank asing. Bank campuran. Bank campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh WNI. Ih, banknya udah gak ada nih. Contohnya Bank ANZ sama Commonwealth udah gak ada guys gitu kan. Jadi udah diambil ya. ANZ udah diambil, udah gak ada. Kalau Commonwealth diambil sama UOB ya, kalau salah. Commonwealth siapa ya yang ngambil? Siapa ya guys? Maybe yang Commonwealth. Nanti kita lihat ya guys. Lupa gitu kan ya. Contekannya juga gak ada nih di sini nih. Oke, sekarang bank berdasarkan status. Jadi dibagi menjadi 2, yaitu bank devisa dan juga bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang melaksanakan transaksi luar negeri atau transaksinya berhubungan dengan valuta asing. Jadi dia kalau kamu mau punya tabungan dalam dolar, nah kamu cari bank yang bank devisa ya. Sekarang sih kayak Bank Mandiri itu bank devisa ya, karena kita bisa juga BCA juga itu juga bank devisa. Kamu bisa buka tabungan dengan valuta asing gitu ya, mau mau USD, mau euro gitu kan kamu bisa. Nah, kalau bank non devisa adalah bank yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan transaksi keuangan dengan luar negeri atau yang berkaitan dengan valuta asing. Jadi kalau bank non devisa, nah itu tuh nggak ada tuh tabungan US gitu kan, USD, tabungan euro tuh udah nggak ada. Jadi semuanya dalam bentuk IDR gitu ya, rupiah atau rupiah. Terus selanjutnya adalah tadi ini udah dijelasin juga sih, bank berdasarkan cara menentukan harga guys. Oh jadi tadi tuh yang bank konvensional sama bank syariah itu dibagi berdasarkan penentuan harga ya. Jadi kalau bank konvensional adalah bank yang dalam menentukan harganya menetapkan suatu tingkat bunga tertentu baik untuk dana yang dikumpulkan maupun disalurkan. Kalau bank syariah, bank yang penentuan harganya tidak menetapkan suatu tingkat bunga tertentu tapi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Itu tadi ya, yang tadi bank syariah itu yang pakai bagi hasil gitu loh guys. Oke, nah sekarang kita mau bahas terkait dengan kegiatan bank. Kegiatan bank tuh ngapain aja sih gitu kan ya. Tadi aku udah sebutin kan bahwa tuh salah satunya adalah menghimpun dana.
which is teman-teman nabung ke kita nih ke bank gitu kan, istilah itu namanya menghimpun dana. Kalau bahasa kerennya sih funding gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah giro. Giro itu apa sih? Giro itu adalah simpanan bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lain atau dengan pemindah bukuan. Jadi kalau misalnya kamu punya giro, kalau kamu punya giro, kamu bisa ambil itu adalah dengan menggunakan cek gitu ya. Nah itu baru bisa kamu ambil. Atau kadang-kadang apa sih namanya? Jadi kamu kasih buku, makanya kadang ada buku cek gitu kan ya. Itu ada buku cek. Nah jadi dari situ nanti kamu kasih tahu itu buat siapa, nama perusahaannya gitu kan ya. Terus juga nilainya berapa. Nah nanti ya orang yang nerima cek nanti dia ke bank buat mencairkan cek tersebut. Yang kedua adalah tabungan. Tabungan itu adalah simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Nah kalau tabungan ya kayak biasa ya, yang kamu kasih nih, kamu ke bank terus mau buka tabungan dong gitu kan ya, ya udah nanti kamu tabungan itu kamu nabung, nanti kamu dapat bunga berapa gitu kan ya. Itu biasanya sih kalau tabungan tuh bunganya sangat kecil ya di compare dengan yang lainnya gitu loh. Nah kamu terus yang ketiga adalah deposito. Nah ini nih yang sedikit menarik lah ya, kalau tabungan itu ya terkait dengan menghimpun dana itu deposito yang paling menarik kalau menurut aku, karena bunganya dia biasanya yang paling tinggi. Yang tadi aku sebut tuh yang 7% whatever itu adalah biasanya deposito. Kenapa deposito bunganya tinggi? Karena deposito adalah simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu dengan pilihan waktu dari 1, 3, 6 hingga 12 bulan. Jadi kalau kamu punya deposito, kamu nggak bisa tuh narik hari ini kamu buka deposito, besok kamu mau tarik tuh duitnya, nggak bisa guys. Jadi harus minimal 1 bulan. Misal let's say, oh aku mau taruh duit nih di bank A gitu kan, deposito berapa bulan? 1 bulan. Artinya kamu baru bisa tarik duit kamu, bisa kayak kamu buka nih tanggal 1 Februari gitu kan ya. Nah itu kamu baru bisa nanti ambil di tanggal 1 Maret gitu. Dia akan cair sendiri sih otomatis gitu kan. Oke, yang keempat adalah sertifikat deposito. Simpanan dalam bentuk deposito ya, sertifikat bukti pelimpahannya dapat dipindahtangankan ke pihak lain. Oke, itu sih kalau terkait dengan kegiatan bank umum. Oke, yang ini ya, mungkin yang terakhir ya untuk kali ini adalah terkait dengan tadi kan, aku dapat duit gitu kan ya, bank dapat duit dari teman-teman nabung. Sekarang gimana caranya supaya kita dapat profit gitu ya, bank itu kita serahkan kita salurkan dana tersebut melalui kredit. Nah, yang kedua adalah terkait kegiatan bank umum adalah menyalurkan dana atau kredit, atau bahasa kerennya sekarang adalah lending. Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kayaknya udah pada apal ya, apalagi zaman sekarang banyak pinjol ya kan. Jadi udah ketika kita minjem 1 juta gitu kan ya. Terus kayak tadi tuh aku bilang kan bunganya misalnya 12% gitu kan. Nah berarti kan berapa sih 12% kali 1 juta? Aduh aku matematika aku 120.000 ya, 120.000 kan setahun berarti kan. Oke. Iya bagi 12 kalau misalnya kamu minjem deh 1 juta selama setahun. Ini kasaran aja ya guys. Perhitungannya sebenarnya kayak gitu karena ada pajaknya juga gitu kan, ada biaya-biaya juga. Enggak persis seperti ini, tapi kasarnya adalah misal kamu minjem 1 juta, bunganya 12%. Nah berarti kamu harus balikin nih, karena misalnya tanggal 1 Februari gitu kan, kamu mesti balikin selama 1 tahun itu bunganya 120.000. Kalau minjem 1 juta, balikinnya 1.120.000. Tapi itu kan kadang-kadang kalau misalnya kredit itu kan biasanya dibayar bulanan kan. Ya udah, secara kasarnya 1.120.000 dibagi 12 bulan. Nah itulah cicilan kamu selama 12 bulan. Oke, kayaknya sih kali ini itu dulu ya terkait dengan bank umum. Nanti kita bahas yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ke Ngobrol.